biar Bopak cepet sehat terus, biar lucu terus, biar menghibur dari hati, ya nggak? Daripada kita ngobrolin tentang, ya nggak, bangunnya negeri yang nggak jelas, ya nggak? Ya kan? Atau kita membicarakan tentang keburukan orang lain, lebih baik kita bicara tentang cinta sama humor. Wah, ketawa terus enak deh. Peace humor. Sibuk berkarir, Bopak Castello jatuh sakit. Benarkah karena padatnya jadwal Bopak sebagai komedian? Atau Bopak stres memikirkan hari pernikahannya? Ya kecapean lah dikit lah. Kedua kan kemarin ke ini keguyur hujan. Desta dan Natasha Rizky bersiap sambut kelahiran buah hatinya. Benarkah kehamilan Natasha membuat Desta gampang marah? Lantas seperti apa persiapan Desta dan Natasha menjelang proses persalinan nanti? Gue sih lebih senewan ya, karena emang bawaannya jadi cemas, jadi gampang emosian. Teguh Wisnu jadi pendongeng dadakan di depan anak-anak korban banjir. Apa yang membuat Teguh Wisnu salah tingkah ketika berinteraksi dengan anak-anak ini? Benarkah Wisnu sudah sangat ingin punya momongan? Oh banget banget. Doain lah insya Allah ya. Oki Agustina dan suami menjalani ibadah umroh. Apakah di depan Ka'bah Oki akan memohon doa untuk bisa diberi anak kembar? Kalau ditanya ini bulan madu ya, menurut Oki dan Bang Rio itu setiap hari ya bulan madu dimanapun itu gitu. Jadi mau di Jakarta kek, mau di mana? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Lucu, senyumnya sedikit menawan meski giginya tak lagi utuh. Makin klop dengan postur tubuhnya yang tinggi semampai alias semeter tak sampai. Itulah kesan yang begitu melekat pada sosok Indriana Bidu alias Bopa Castello, komedian yang belakangan digadang-gadang masuk dalam jajaran komedian papan atas Indonesia. Sukses mengocok perut pemirsa televisi, Bopak justru tak sukses memantau kondisi tubuhnya. Hingga kabarnya sempat absen dari layar kaca lantaran sakit yang mendera tubuhnya tak mau diajak kompromi. Ambruknya Bopak ini kabarnya ia tengah stres memikirkan rencana pernikahannya dengan sang pujaan hati. Benarkah Bopak mati-matian mendulang rupiah demi mewujudkan sebuah pernikahan yang ia idam-idamkan? Ini bukan, dalam arti ini bukan ngejar setoran, ini sebetulnya ini kan proyek-proyek bulan kemarin jadi jalannya bareng. Jadi ya anggap aja ini amanah rezeki dari Allah kan gitu. Ya bukan sakit sih, cuman lemes aja capek. Kemarin sempet sakit waktu jalan sama si gede sama temen-temen, sakit sih sebetulnya. Itu ini ketemu Ajis juga kita kondisi sakit, tapi ya karena semangat buat menjadi penghibur ya kita harus sehat-sehatin. Ya kecapean lah dikit lah. Kedua kan kemarin kayak ini keguyur hujan. Apa kalau keguyur hujan dikit udah pleng pala. Tapi udah di ini di suntik vitamin, udah dikasih vitaminnya, udah ternyata flu sama kemarin tuh radang radang agak ngeganggu jadinya, ya udah kena kondisi. Walau takut pada pocong, Bopak memang bukan anak baru gede. Usianya yang telah kepala tiga serta perjalanan hidupnya yang berliku membuat Bopak menjadi sosok yang begitu welas asih, khususnya terhadap perempuan. Bopak berprinsip baginya wanita tak sekedar pendamping hidupnya, tapi merupakan makhluk yang memiliki hak untuk tetap menjadi diri sendiri meski ada sosok pria yang harus dihormatinya. Sikap bijak Bopak ini barangkali yang membuat ia bisa mendapat cinta dari seorang wanita yang masih ia rahasiakan identitasnya. Insya Allah kita nggak mau punya perempuan tuh kita bentuk diperbudak buat bopak. Yang penting tak usah kasih kalimat lu udah paham gitu aja. Jadi kalau bopak tuh kadang-kadang ngasih kebebasan sama isi perempuan. Kalau bopak mau nggak muluk-muluk seorang, yang penting begini. Pada saat kita lagi memejamkan mata, angin datangnya pelan-pelan kan udah enak. Pada saat kita bangun, matahari menyinari pelan-pelan juga kan udah enak. Bopak memang baru 3 tahun menjajal peruntungannya sebagai komedian. Lihainya ia mengeluarkan humor segar tapi tidak kampungan,
membuat pria kelahiran Kalimantan Selatan Banjarmasin ini dengan mudah menjadi idola baru dunia pertelevisian. Setidaknya dalam satu hari, ia warawiri di 3 acara. Salah satunya ia menjadi host untuk acara Ada-Ada Saja yang disiarkan langsung oleh Global TV. Namun bukan bopak namanya jika ia tidak muncul dengan senyum khasnya. Sakit yang sempat menderanya beberapa hari lalu itu tak mengurangi keprofesionalannya sebagai komedian. Dukungan rekan-rekannya diamini menjadi salah satu energi bagi kesembuhannya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah tanggung jawab Bopak yang tengah gencar membangun sebuah pondok pesantren yang dikhususkan bagi anak-anak tidak mampu. Kontrak ini kan harus dijalanin. Kan kita punya kewajiban Bapak. Jadi semaksimal mungkin kita menjalankan kontrak yang udah kita tanda tanganin, ya nggak. Lu harus kerja sakit nggak sakit kan nggak boleh tahu. Yang penting kita bagaimana mengurangi sakit itu. Tapi alhamdulillah dia cuma sakit ringan lah. Alhamdulillah teman-teman juga pada ngedoainnya sehat. Alhamdulillah sehat sih. Pokoknya penting intinya Bapak harus riang aja otaknya. Udah puyang dikit ya ikut puyang. Bapak ini punya pola hidup itu 100% harus percaya diri. 99 itu kita ambil kan dari diri kita sendiri. Kedua kan alik. Tuhan yang punya kun payakun. Kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya keberanian dalam langkah, ya balik aja, kita jangan jadi manusia kan. Ya pasti ada tanggungan lah. Jadi ada tanggungan buat teman-teman di sekitar kita, ya kan? Tentunya kita sama Ajis kan lagi mengelola pondok anak yatim sekolahan nama Ajis, ya kan? Pondok Aziziahnya kan gitu. Bopak memang bukan tipe pria manja, apalagi pasrah dengan sakit yang mendera tubuhnya. Apalagi beberapa tahun lalu Bopak pernah mengalami mati suri. Dan di masa penyembuhannya kini, Bopak berencana ingin memanjakan dirinya untuk plesiran ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, ia menjatuhkan pilihan ke bekas negara komunis Rusia dan Singapura sebagai destinasi liburannya nanti. Mungkinkah Bopak juga akan mengajak serta sang kekasih? Ngebagi waktunya bingung. Ya makanya Bapak gak bingung, paling ya kesempatan bagi waktu apa ya. Kadang-kadang suka, ya paling kita minta sama pihak manajemen, minta ya selama sebulan misalnya seminggu gitu. Kemarin sudah ngobrol, ya udah nanti kasih seminggu. Nah kan kalau seminggu itu mau kemana kita nggak tahu deh. Kalau bisa sih ke Rusia ya enak ya. Makanya besok Bapak mau operasi juga. Rencana besok mau ke Singapura. Biar mukanya ke kota. Ya itu jargon yang bagus lah, yang penting positif buat kita. Apapun yang dibilang Bapak terima. Sebagai penghibur, jalan hidup Bopak memang tidak serumit bayangan orang. Hanya dengan menikmati musik keroncong sambil memejamkan mata walau untuk beberapa saat, diyakini oleh Bopak sudah mampu mengobati segala sakit yang menyerang tubuhnya. Ya, hidup sudah rumit dan Bopak tak mau menambahnya menjadi rumit. Sesimpel itulah hidup bagi seorang Bopak Castello. Ya paling antisipasi biar nggak sakit lagi, banyak makan. Mangga pada cerewet tuh yang di sekitar Bopak tuh. Kalau belum makan udah makan vitamin, makan, tidur walaupun dapat sejam 2 jam, dengerin deh lagu keroncong, selesai. Ya harapannya buat Bopak secara pribadi minta doa dari teman-teman se-Indonesia biar Bopak cepet sehat terus, biar lucu terus, biar menghibur dari hati, ya enggak? Daripada kita ngobrolin tentang, ya enggak, bangunnya negeri yang enggak jelas, ya enggak? Ya kan? Atau kita membicarakan tentang keburukan orang lain, lebih baik kita bicara tentang cinta sama humor. Wah, ketawa terus enak deh. Peace humor. I know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Terima kasih pemirsa Celeb on Cam untuk tetap menyaksikan sajian yang hanya membuat berita yang mengupas selebritis secara mendalam. Kabar bahagia datang dari pasangan Desta dan Natasha Rizky yang tengah bersiap menyongsong warga baru dalam peraduannya. Perut Natasha yang telah membesar karena bersemayam benih cinta mereka membuat Desta dan Natasha sepakat untuk mengabadikan momen penting dalam hidupnya ini lewat sesi foto pregnancy. Keinginan untuk memotret saat si kecil berada di dalam perut ini adalah keinginan Natasha.
Bak Sabda Raja Desta pun tak berani menolak. Pemirsa Seleb on Cam, sekarang kita lagi berada di studio ID ya, di daerah Pluit, ya karena kita akan melakukan foto